Haleluya, puji Tuhan. Shalom semua saudara. Haleluya. Selamat pagi semua, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bangga memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh selamat selain daripada nama Yesus. Haleluya. Mari kita pujikan satu pujian keselamatan dari Allah yang duduk di tahta. Keselamatan dari Allah yang duduk di tahta, yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah. Bersama-sama. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Bersama-sama angkat tanganmu. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita pujikan sambil berdiri, saudara. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita semua pujikan ini. Haleluya. Keselamatan dari Allah, ya Tuhan, haleluya, yang duduk di atas tahta, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah
bagimu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, syukur, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya, Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa, sekalipun daging kami dan hati kami habis lenyap, namun Engkau adalah Tuhan, akan tetap menjadi Tuhan dan akan tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena hanya bagimu segala kemuliaan, kebesaran, dan kehormatan. Hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan kami, hanya Engkaulah satu-satunya kemuliaan kami, dan Engkaulah segala-galanya. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Bersama-sama panggil Dia Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosamu,
bersatu dari segala suku bangsa untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita bersama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Tetap berdiri saudara. Kita masih kuat dalam Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari senam suku dan bangsa. Haleluya. Berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi. Bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari senam suku dan bangsa. Haleluya. Berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Amin. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama. Tiba, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa. Oh Yesus, haleluya. Berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan bersama-sama keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bersama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan Ibu Saudara. Terima kasih buat semuanya yang sudah Engkau berikan bagi kami.
Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu memegang tangan kami. Kami tidak mau hidup dan tidak dapat hidup di luar Engkau, Tuhan. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Kami mau tetap hidup bersama-sama dengan-Mu selama-lamanya. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa.
kasih buat lawatanmu kepada umatmu saat ini, karena Engkau Allah yang senantiasa duduk di tengah-tengah pujian umatmu. Kami sungguh sangat bersyukur bahwa saat ini kami boleh memuliakan Engkau. Biarlah persembahan pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan di hati-Mu ya Tuhan, dan boleh menjadikan satu persembahan yang berbahagia di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan siap sedia membuka hati selebar-lebarnya untuk Engkau masuk di dalam hidup kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menuntun di dalam kehidupan kami, di dalam sepanjang perjalanan kami di dunia ini sampai menuju Tuhan ke rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu yang menerangi langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan yang menerangi jalan-jalan hidup kami yang seringkali di sekitar kami penuh dengan kegelapan dan dosa, tetapi firman-Mu senantiasa memberikan petunjuk pada kami, memberikan jalan-jalan hidup kami, memberikan cahaya dan sinar terang untuk kami umat-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, berbicaralah pada kami. Kami siap membuka hati kami selebar-lebarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, shalom. Haleluya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya, oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia-Nya. Ya, kita ada di tempat ini bukan kebetulan, tetapi ini masuk dalam rencana Tuhan, yaitu karya keselamatan kehidupan di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ya. Saya yakin semua kita datang ibadah, kita mengharapkan Yesus dengan tujuan yang utama, ingin selamat. Betul enggak? Ya. Jadi semua ingin selamat, selamat dalam rumah tangganya, selamat dalam pekerjaannya, selamat dalam kehidupan anak cucunya, ya kan? Karena selamat itu lebih utama, ya kan? Karena itu hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan di bawah kolong langit ini. Hanya ada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadi saudara datang ke tempat ini mencari, mengharapkan Yesus. Amin. Bukan mengharapkan yang lain. Karena keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Dengan mata iman, mata roh, tidak melihat secara lahiriah, tetapi secara roh Anda melihat Yesus di tempat ini. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Yesus, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Karena itu haleluya, haleluya. Karena itu tujuan kita selamat. Karena itu tidak ada, karena itu jangan sampai mendua hati, jangan sampai panggil orang pinter, siapapun juga ingat kalau ada sesuatu panggil nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kepada semua orang percaya, bukan hanya pendeta, bukan hanya pelayan, tetapi setiap orang yang percaya Yesus maka bisa menerima keselamatan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan itu haleluya. Ya, sebelum saya menyampaikan penanaman dan pertumbuhan gereja, mengapa pada waktu itu gereja bertumbuh pesat? Ya, di dalam Kisah pasal 2 itu. Sebelumnya saya mengasih pendahuluan dulu supaya kita mengerti. Kita lihat ya, supaya kita tahu ya kan, Yesus datang ke dunia tujuannya apa? Hanya untuk menyelamatkan. Ya, karena firman Tuhan katakan Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia, karena itu dikaruniakan, yaitu anak yang tunggal, barang siapa yang percaya Yesus akan memperoleh keselamatan, kehidupan kekal. Amin. Ya, jadi kehidupan kekal, karena kita tahu hidup ini ada akhir, ya kan? Selamat di dunia ada akhir. Nah, karena itu biar kita tahu, ya, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya kan? Supaya kita tidak sia-sia karena salah pengharapan. Hanya Yesus itu pengharapan saudara dan saya. Amin. Karena itu begitu besar dan itu dikaruniakan Yesus. Dia datang, dia adalah dari surga, turun menjadi manusia lewat Maria. Dan benihnya adalah Roh Kudus, dan dia adalah firman. Dan dia kemudian datangnya kita lihat, karena datangnya hanya untuk misi, menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Jadi dia datang ke dunia menjadi manusia, lahir, bayangkan, di kandang domba.
Nggak ada satu di isi dunia ini yang lahir miskin-miskinnya seperti Yesus. Betul apa enggak? Iya kan? Nggak ada lahir di kandang domba. Dia itu raja, dia itu punya segala sesuatu. Tetapi dia yang kaya menjadi miskin supaya Anda kaya di dalam dia. Amin. Karena itu dia datang seperti orang menderita. Semua dunia menolak dia. Dan akhirnya dia dilahirkan di kandang domba. Tujuannya misi, menyelamatkan. Dan akhirnya perjalanannya dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, orang sakit sembuh, ya kan, orang berdosa diampuni, ya. Tapi toh akhirnya karena misi penyelamatan, dia harus mati di atas kayu salib. Dia untuk menyelamatkan saudara saya. Karena tanpa salib tidak ada karya penyelamatan. Tanpa ada salib tidak ada penebusan dosa. Karena itu dia harus mati di atas kayu salib. Karena misi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tanpa pengorbanan tidak ada karya penyelamatan. Ya. Karena itu Anda renungkan apa yang diperbuat oleh dia. Anda renungkan apa yang diperbuat Yesus dalam hidup saudara. Dia lahir menderita. Dunia tidak menerima dia. Landing di kandang domba. Ya kan? Dan dia berbuat mati di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya. Darahnya menyucikan, menghapus dosa saudara. Apapun yang Anda perbuat masa kecil sampai sekarang, pada waktu Anda percaya Yesus yang berkuasa mengampuni dosa, dosa Anda sudah diampuni. Jangan lihat masa lalu, tapi lihat masa depan. Amin. Haleluya. Dan bukan hanya itu, dia bangkit dan dia menang. Dia mengalahkan maut. Kematian tidak berkuasa atas Yesus. Amin. Jadi lihat, tidak ada satu manusia yang mati terus bangkit. Ada mati, ya, bangkit, namanya mati suri, ya kan? Hanya berapa tahun, berapa bulan, ya mati lagi, ya kan? Tapi Yesus tidak. Dia mati, bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Amin. Karena dia Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi, dan setelah dia hidup, dia memberikan, sebelum dia naik ke surga, ada sesuatu pesan bagi orang percaya. Dia pesankan gini, segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam nama, ada di dalam kuasa, ada di dalam nama Yesus. Jadi segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anda aminkan? Amin. Ya kan? Segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian dia memberikan pesan, ya kan? Dan kemudian dia katakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka seperti yang aku perintahkan kepadamu, ya kan? Ajar seperti yang aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Berarti zaman ini ada akhir, ya kan? Ingat, zaman ini ada akhir. Karena itu Anda harus selamat. Amin. Percaya Yesus. Jangan sampai dunia menggeser saudara. Ya kan? Saya pada waktu ibadah kemarin, ya kan? Di Tanah Los, ibadah anak-anak, ya cuma orang 15. Tapi pada waktu pujian dinaikkan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kemudian pada waktu pujian disampaikan, anak yang namanya umur masih SMP kelas 3 lah gitu. Tapi dia dari sekolah. Langsung tangisan di belakang itu. Roh Kudus jamah dia, Tuhan lawat dia. Dan kemudian saya tanya dia, apa yang terjadi dalam hidupmu? Apa yang kamu rasakan tadi? Dia ngomong gini, saya plong, artinya beban saya terangkat. Saya ada damai sejahtera. Saya ngomong, jangan tukar itu dengan yang lain. Jangan tukar dunia Yesus dengan dunia. Dunia yang apapun yang Anda terima tidak akan menyelamatkan saudara. Hanya ada nama Yesus. Amin.
Karena itu Yesus jangan sampai hilang, tergeser dalam hidup. Amin. Karena itu saya melihat Dia datang memberikan pesan kepada orang percaya, supaya jadikanlah semua bangsa muridku. Ini amanat, ini warisan. Yesus naik ke surga, Dia mewariskan amanat kepada setiap orang yang percaya Yesus, supaya setiap orang percaya diselamatkan. Ingat, dalam hidupmu, kalau engkau punya hati menyelamatkan, dalam rumah tanggamu, kalau engkau lakukan ingin menyelamatkan, meskipun istrimu seperti apapun, kamu ingin menyelamatkan istrimu, ingin menyelamatkan suamimu, ingin menyelamatkan anakmu, ya, meskipun karyawan-karyawan ada yang mangkel lo, ya kan, golek lo, tapi tujuannya ingin menyelamatkan, pasti kau akan selamat. Amin. Haleluya. Jadi kita ingat tujuan Yesus itu menyelamatkan. Ya, tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Karena ini yang harus kita tahu, berarti kita punya misi, punya tugas sebagai orang percaya. Amin. Ya. Jadi saya melihat begini. Ya, kriteria orang percaya itu macam-macam. Pertama, cari Yesus. Ini banyak. Ingin diberkati. Ya kan? Memang nggak salah. Ini urusan pertama. Kan tuh firman Tuhan katakan begini. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kan tuh Yesus katakan kepada orang yang banyak itu, Dia katakan, kamu datang hanya urusan roti, urusan perut gitu. Ya kan? Kamu datang cari aku hanya urusan perut. Itu banyak. Artinya banyak yang dipanggil, rata-rata semuanya seperti itu. Memang nggak salah. Kita butuh Tuhan untuk kebutuhan kita. Amin. Supaya kita diberkati. Tetapi setelah diberkati, ini kita punya apa? Kita naik kriteria, yaitu dipilih. Amin. Yesus memanggil muridnya yang banyak itu, ada 12 orang dipilih. Tujuannya bukan tujuannya dia, tetapi tujuanmu, tujuan Tuhan. Amin. Kalau kita diberkati, ada tujuan Tuhan. Amin. Bukan asal diberkati, ya kan? Tetapi ada tujuan untuk memberkati. Tujuannya apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, supaya banyak jiwa diselamatkan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat dalam Kisah pasal 2 ayat 41. Ya. Kisah 2 ayat 41 sampai dengan 42. Kita lihat, kita baca. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Jadi pada waktu Rasul Paulus menyampaikan Yesus, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama, hanya nama Yesus. Karena itu bela dirimu, memberikan dirimu untuk percaya bertobat kepada Yesus, dan kau dibaptis. Itu sehingga orang 3.000 menyerahkan dirinya kepada Yesus lewat Rasul Petrus. Karena saya melihat orang yang menerima perkataannya itu, jadi orang yang menerima perkataannya itu, Yesus itu datang untuk menyelamatkan kamu, karena Bapa itu mengasihi kamu. Jadi kamu gak bisa selamat tanpa Yesus. Siapa yang bisa menghapus dosa kita sendiri? Gak bisa, kalau bukan Tuhan. Betul enggak? Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita, hanya Yesus. Karena itu saya melihat yang ditanam itu siapa? Ya kan? Kalau yang ditanam itu Yesus yang mati menebus dosa, dan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang naik ke surga, dan Roh Kudus turun, ya kan? Untuk tujuan kerajaan surga. Itu yang harus ditanam.
Amin. Penanaman akan menentukan pertumbuhan. Amin. Kalau tujuannya mencari Tuhan hanya diberkati, suatu saat akan tinggalkan Tuhan. Tapi kalau tujuannya Tuhan mencari Yesus untuk keselamatan, saya yakin kau tetap setia. Amin. Haleluya. Jadi ini tergantung penanaman. Ya kan? Penanaman menentukan pertumbuhan. Apa yang ditanam saudara itu menentukan. Kalau kau mencari Yesus, kau ingin selamat, kau pasti setia kepada Yesus. Tapi kalau kau mencari Yesus karena ingin jodoh, kau akan tinggalkan. Banyak anak muda cari Tuhan di gereja, ya kan? Karena cari siapa yang di gereja yang muda, ya kan? Siapa yang kira-kira jodohku di gereja? Saya pernah ada orang datang ke tempat saya, ya kan? Ini sudah dibaptis karena hanya menikah. Karena pernikahan Kristen itu kalau gak dibaptis dulu gak bisa ya kan? Pernikahan Kristen. Kemudian mereka terjadi masalah. Suatu saat dia datang ke tempat kita, kamu mau didoakan? Doakan, mau. Terus saya ngomong gini, ayo Tuhan Yesus ampuni aku orang berdosa. Dan kau hidup masuk dalam hidupku. Saya mau ngomong gitu. Tapi apa yang terjadi? Dia ngomong Tuhan Yesus ampuni aku. Gak bisa ngomong saudara. Gak bisa ngomong minta ampun saudara. Langsung ada sesuatu roh yang di dalamnya melihat saya, menerkam saya. Itu yang pertama. Sampai yang kedua, di sini juga sama. Jadi saya melihat kekristenan itu kita mengawali menerima Yesus, dibaptis. Setelah itu awal. Kemudian kita harus masuk dalam pengajaran. Datang setia, ibadah mendengar firman Tuhan. Datang baca firman Tuhan. Ikut memuji menyembah Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan, pecahkan firman Tuhan. Tuhan, aku ingin mengenal firman-Mu. Amin. Firman yang tadi itu apa Tuhan? Tanam dalam rohku Tuhan, supaya bertumbuh. Amin. Doakan firman Tuhan. Amin. Jadi minta pertumbuhan roh, minta Tuhan. Jangan hanya minta berkat aja. Amin. Ya kan? Tuhan, karena ini keselamatan. Keselamatan menyangkut keselamatan. Keselamatan di dunia sampai kehidupan kekal, saudara. Ya kan? Jadi Anda lihat, jadi yang ditaruh itu Yesus yang mati dan bangkit. Amin. Itu penanaman. Ya kan? Sehingga tidak ada penanaman yang lain. Karena tanpa ini tidak ada keselamatan. Amin. Kalau Yesus mati nggak bangkit, kita nggak selamat. Yesus kalau nggak mati, kita nggak selamat. Kalau Yesus nggak bangkit, kita nggak selamat, saudara. Amin. Jadi Yesus yang mati dan bangkit itu harus tertanam dalam hidup. Amin. Ya. Dan kemudian kita dibaptis, mulai kita berdoa, baca Alkitab, ya kan? Pecahkan, ibadah, dengarkan firman. Amin. Haleluya. Ya. Jadi terus apa? Memecahkan roti, ya kan? Belajar tahu firman, disimak, dimengerti, ya kan? Terus didoakan. Amin. Ya kan? Saya melihat mengapa ini bertumbuh, jadi penanamannya yang terpenting. Ya kan? Maka menentukan pertumbuhan. Amin. Terus kemudian mereka dengan bertekun mengajar, bersekutu bersama-sama. Amin. Jadi saya melihat persekutuan kita itu menyelamatkan. Iya kan? Kalau kita menyelamatkan, kita ini saudara dengan saya ini, anggap kita ini saudara-saudara. Karena kita ingin menyelamatkan. Betul enggak? Jadi bertekun dan pengajaran dan persekutuan, pecahkan roti dan berdoa. Doakan firman-Nya, terus doakan Tuhan, pemberitaan firman-Mu, ya, doakan kalau aku diselamatkan, Tuhan Yesus supaya banyak jiwa menerima Yesus. Doakan ini. Jadi
doakan jiwa-jiwa. Amin. Jadi mulai melangkah, Tuhan Yesus berikan jiwa-jiwa. Berikan jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus lewat kehidupanku. Amin. Ya. Saya yakin ini pada mulanya saya melihat itu. Ya. Dan saya melihat apa yang terjadi. Mereka berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan, supaya kuasa Tuhan terjadi, mujizat terjadi, supaya banyak jiwa bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus Tuhan. Apa yang terjadi? Terus saya melihat yaitu manfaat penanaman. Apa yang terjadi? Kemuliaan Allah dinyatakan. Kalau orang yang KKR itu saudara, ya kan, di lapangan itu pendoanya itu seluruh Indonesia saudara, seluruh dunia. Jadi kalau rehat bangkit di lapangan sampai jutaan itu, ya kan, di Afrika itu kalau pendoanya itu semua berdoa untuk rehat bangkit supaya banyak jiwa diselamatkan. Kita berdoa untuk hambanya supaya banyak jiwa diselamatkan. Amin. Haleluya. Jadi kita bukan hanya asal menerima. Amin. Jadi ini yang pertama. Dan apa yang terjadi? Saya melihat Yesus menyatakan kemuliaan Allah, yaitu dalam Kisah pasal 2 tadi kita lihat, ya, apa yang ada terjadi? Mujizat terjadi, ya kan? Kisah pasal 2 ayat 44 sampai 45. Kisah, ya, pasal 2 ayat 43. Ya. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya kan? Bayangkan, Rasul Paulus itu loh. Bayangannya Rasul Paulus. Kalau orang melihat Rasul Paulus lewat bayangannya, ini orang sembuh. Bayangkan. Dia lewat, ya, Ananias Sawira. Ya kan? Dia ngomong Rasul Paulus, ini yang kamu jual seluruhnya. Ya, padahal yang dijual itu, ya kan, yang dikasihkan hanya separuh. Akhirnya apa? Mengalami kematian. Jadi saya melihat kuasa Tuhan itu bukan menyatakan orang hebat, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Menyatakan sehingga orang-orang itu ketakutan akan Tuhan. Hadirat Allah itu membuat kita hormat akan Tuhan. Amin. Jadi kita datang ke tempat ini pada waktu kita memuji, menyembah, itu ada Tuhan. Amin. Kita hormati hadirat Tuhan. Amin. Jadi kemuliaan Allah dinyatakan pada waktu pemberitaan tentang Yesus. Tidak ada yang lain. Tetapi pemberitaan yang lain tidak membawa kuasa. Hanya berita Yesus. Amin. Jadi saya melihat pada waktu menyatakan kemuliaan Allah dan waktu pemberitaan Yesus, tanda-tanda itu menyertai. Amin. Orang percaya. Kalau engkau memberitakan Yesus kepada orang lain, ya kan, maka itu akan menyertai saudara. Aku akan menyertai, kata Tuhan, sampai akhir zaman. Amin. Jadi kalau engkau memberitakan Yesus, kamu tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai hidup. Kalau engkau mendoakan jiwa-jiwa, ada Tuhan di dalam hidup. Kamu tidak sendiri. Amin. Haleluya. Amin. Jadi yang apa? Jadi apa yang terjadi? Ini dampak. Maka kemuliaan Allah dinyatakan. Kita melihat, inginkah gereja kita ada mujizat Tuhan? Ada kuasa Tuhan bekerja? Kita punya kerinduan. Dari kerinduan kamu berdoa supaya banyak jiwa diselamatkan. Kalau kau rindu, pasti akan terjadi. Amin. Haleluya. Ini yang pertama. Jadi setiap orang tujuannya hanya bertekuk lutut supaya setiap lutut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan supaya setiap lutut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Ya kan? Sekarang yang hebat bukan Yesus, tapi manusia yang hebat. Yesus di belakang, tampaknya itu semua manusia.
Orang cari manusia, bukan cari Yesus. Ingat, setan bisa membuat mujizat. Ingat, iblis bisa membuat mujizat. Tetapi tidak menyelamatkan. Tapi Yesus datang, tujuannya itu bukan untuk itu, tapi untuk menyelamatkan. Amin. Haleluya. Jadi ini yang pertama. Kedua, supaya penanaman dan pertumbuhan gereja terjadi ada di tempat ini, yaitu kita melihat berdampak bagi masyarakat. Ya, coba kita lihat berdampak bagi orang lain. Ya, jadi berdampak bagi orang lain. Coba Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45. Kisah para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya melihat ada suatu kasih karunia yang memampukan orang bisa memberi orang. Ini kemampuan. Ada kemampuan Tuhan seperti Yesus datang memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Demikian juga orang yang menerima kasih Tuhan seperti memberikan seperti untuk Tuhan. Dia membagikan orang lain, hartanya dibagi, bersatu, ya kan? Tujuannya hanya untuk menyelamatkan. Nggak ada lagi. Maka Rasul Paulus katakan begini, aku bukan sembarangan, aku seorang petinju, tapi bukan sembarangan pukul. Tujuan ada. Aku memukul karena ada tujuan. Aku memberi karena ada tujuan, supaya lewat alat ini orang lain diselamatkan. Bukan motivasinya supaya dilihat orang. Amin. Bukan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dipermuliakan. Amin. Kamu doakan orang lain, tujuannya supaya menyelamatkan mereka. Karena ada orang sakit didoakan, ya kan, supaya sembuh. Kalau sembuh pikirannya ini tidak ngalor itu, betul benar. Orang sakit itu kan pikirannya kadang-kadang ke sana, bingung sana ke sini. Terus kamu datang supaya jiwanya ini selamat, gitu. Ya kan? Tujuannya ke jiwanya. Kalau sembuh supaya jiwanya selamat. Kemudian ada orang masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Tujuannya ini bukan pekerjaannya. Tujuannya lewat pekerjaan ini diberkati, pikirannya mereka nggak ada suatu pikiran jahat gitu. Maksudnya begitu. Amin. Ya kan? Karena kita lihat ya, hari semakin hari semakin sulit, hari semakin hari semakin jahat. Ya, ingat ya, kamu hari ini baik, tapi kita nggak tahu ke depan. Ya, ingat, karena kita lihat, gara-gara uang cuma berapa, ya, cuma 10.000 bunuh orang tuanya. Gara-gara cuma uang 100.000 apa berapa, bunuh orang tuanya. Ya. Ada lagi anak diperkosa sama papanya. Ada? Ada. Ya. Jadi kita ingin selamat. Bukan selamat itunya, seperti itu, saudara. Anakmu baik hari ini, ke depan kita nggak tahu anak kita seperti apa. Betul enggak? Ya kan? Jadi orang hutang, ya kan? Orang hutang ditagih. Yang marah itu bukan yang hutang, yang hutangi. Tapi yang punya hutang itu yang marah sama kita. Gitu. Jadi terbalik, gitu ya. Ya kan? Repot gitu ya. Jadi yang takut itu yang menghutangi, bukan yang hutang. Nah, ini keadaan sama. Bagaimana kita supaya selamat? Nah, ini hanya Yesus. Karena itu apa? Kamu datang mendoakan, konseling ini supaya selamat. Amin. Haleluya. Amin.
Karena itu harus berdampak. Amin. Semuanya bisa mendoakan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus bisa mendoakan. Gak nunggu Om Rudi. Kalau misalnya di Genteng, ya kan, Om Rudi dipanggil, sana ada, doakan. Amin. Semua orang percaya, ya kan. Jadi tidak hanya nunggu Bapak Gembala, semua orang percaya, punya kuasa. Amin. Haleluya. Jadi berdampak. Dampaknya bagi masyarakat untuk menyelamatkan, memberi kekuatan. Amin. Haleluya. Terus ketiga, melahirkan pertopatan baru, ya kan? Coba melahirkan pertopatan baru. Kisah pasal 2 ayat 47. Kisah pasal 2 47. Haleluya. Kisah pasal 2 ayat 47. Kita baca firman Tuhan. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi, sambil memuji Allah, mereka disukai orang, tapi banyak jiwa datang. Jadi datang itu bukan hanya memuji. Tuhan suka kalau kita puji. Amin. Tuhan suka kalau kita baik. Amin. Betul apa enggak? Kira-kira kalau kita baik itu suka apa enggak Tuhan? Kalau kita jahat suka apa enggak Tuhan? Ya? Kalau kita baik disukai orang, Tuhan suka sama kita. Kalau kita memuji Tuhan, Tuhan suka sama kita. Amin. Tapi ada lagi satu yang paling Tuhan suka. Satu jiwa diselamatkan, semua malaikat di surga bersuka cita. Anda bayangkan. Amin. Kamu di toko, beritakan jadi baik supaya Tuhan lihat hidupmu baik. Ada Yesus di dalam hidupmu. Amin. Jadi bukan hanya sekedar memuji, menyembah. Tuhan suka dipuji. Amin. Tuhan suka kalau kamu baik. Tapi Tuhan lebih suka lagi kalau ada jiwa yang dibawa kepada Yesus. Amin. Haleluya. Ada kerinduan. Tuhan, kalau Tuhan selamatkan aku. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan. Hanya nama Yesus. Anda dipakai semuanya di tempat ini untuk alatnya Tuhan. Kamu dipanggil, ada tujuan Tuhan. Karena dia datang untuk tujuan misi. Tidak ada yang lagi, supaya lewat lain banyak jiwa diselamatkan. Amin. Gereja ini milik Yesus. Tujuannya untuk menyelamatkan. Amin. Bukan sekedar orang miskin jadi kaya. Bukan. Tapi banyak orang kaya menjadi apa? Gak sama. Karena tinggalkan Tuhan. Seperti Yudas Iskariot. Dia lebih mengasihi uang daripada mengasihi Tuhan. Dia rela jual Yesus daripada banyak orang hari-hari ini. Kita lihat. Kalau di TV, Ferdi Sambo itu orang apa? Orang Kristen. Betul enggak? Yosua itu orang apa? Orang Kristen. Istrinya orang Kristen. Tapi kok jahat seperti itu? Mengapa? Karena uang itu lebih utama baginya. Yesus nomor 2 di belakang. Tapi selewat kebenaran firman Tuhan, saya nggak memaksa. Hanya Roh Kudus yang mengerjakan saudara. Anda semua ingin selamat. Amin. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Karena saya melihat keadaan semakin hari semakin jahat. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Dan itu beritakan Yesus kepada saudara. Amin. Untuk menyelamatkan. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Haleluya. Amin.
sebelum masuk ruang Maha Kudus dengan darah berdoa. Mari kita baik berdiri. Masuk ruang
terus pengharapan kita semua. Kayak Dia ada di tempat ini. Arahkan hatimu kepada Yesus. Jangan lihat dirimu, tapi lihat Yesus. Dia Tuhan sanggup menolongmu, yang sanggup menyelamatkan engkau, rumah tanggamu, usahamu, tetapi terutama adalah jiwamu. Haleluya. Glory Jesus. Dengan rendah hati, kau hanya datang kepada Yesus. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Tidak ada yang lain yang aku kasih, dan terutama Engkau dan jiwa-jiwa yang ada di sekitar dalam nama Yesus. Aku minta, katakan, Tuhan Yesus, aku minta jiwa. Aku minta jiwa. Pakai aku. Siapa yang rindu, Engkau angkat tangan. Ini ada upah, ada mahkota, supaya semuanya yang kau taruh tidak sia-sia. Dunia semuanya sia-sia, tetapi di dalam Yesus tidak ada sia-sia. Kau katakan kepada Yesus dengan rendah hati, jangan lihat kanan kiri. Yesus mengasihi saudara, mengasihi tempat ini, untuk kemudian Bapa yang di surga. Bapa di dalam nama Yesus, anakmu, istrimu, cucumu, tetanggamu, karyawanmu, semua bawa kepada Yesus. Glory Jesus. Haleluya. Tuhan, kami datang kepada Yesus. Kami secara manusia tidak bisa menyelamatkan, tapi Kau punya kuasa, otoritas. Kau taruh di dalam bibir hamba-Mu, di dalam setiap orang yang percaya saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kerinduan mereka mendapat jiwa-jiwa, suku-suku bangsa, supaya banyak jiwa diselamatkan. Di dalam nama Yesus, kami minta pengurapan-Mu, hikmat yang katanya dari Yesus datang kepada mereka. Di dalam nama Yesus, suami mereka, istri mereka, anak mereka, cucu mereka, orang-orang sekitar mereka, kami serahkan di dalam nama Yesus, supaya menerima anugerah, menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa bersyukur. Berkati roh, jiwa, dan tubuh mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.